Baik, terima kasih Dr. Indra. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan sejawat semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi mengenai tata cara dan prosedur untuk mengikuti INAEKAS bidang urinalisis. Sebagai pendahuluan, saya ingin memperkenalkan kantor sekretariat INAEKAS. Ini gedung berlantai 3 di Jalan Lontaraya nomor 5. Dengan kontak person ada Ibu Opi dan Ibu Vincent. Berikut alamat email dan nomor kontaknya. Untuk INAEKAS PDS Patklin sendiri saat ini sudah mencakup 5 bidang, yaitu hematologi, koagulasi, kimia klinik, mikrobiologi, dan urinalisis. Untuk INAEKAS bidang urinalisis saat ini sudah memasuki tahun keempat, yaitu pada tahun 2020 ini. Dari mulai tahun 2017 itu sekitar 82 peserta, sekarang sudah mencapai 500 peserta. Dan untuk skema INAEKAS bidang urinalisis ini dimulai dari pendaftaran, biasanya ini di awal tahun, sebanyak 2 siklus sekaligus untuk pendaftarannya, kemudian pengiriman bahan, pemeriksaan bahan, ini ditentukan waktunya oleh tim INAEKAS. Kemudian peserta setelah melakukan pemeriksaan bahan menginput hasil, dan input hasil dilakukan secara mandiri melalui website pkl.org. Kemudian evaluasi hasil oleh tim INAEKAS dan diberikan sertifikat kepada para peserta. Untuk tata cara pendaftaran peserta, peserta dibagi menjadi 2, yaitu peserta baru dan peserta lama. Untuk peserta baru ini adalah peserta yang belum mempunyai akun sehingga harus membuat akun terlebih dahulu. Untuk peserta lama, ini bisa langsung login ke web pkl.org dan memilih jenis bidang yang ingin diikuti. Kemudian peserta melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran yang bisa diupload melalui website atau mengirimkannya secara manual kepada sekretariat. Untuk cara pembuatan akun, peserta baru yang belum mempunyai akun bisa menghubungi sekretariat di nomor berikut ini, bisa dicatat, dan atau menghubungi kantor kami pada jam operasional jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Untuk pembuatan akunnya bisa dilakukan secara manual dan secara online. Untuk teman-teman yang kesulitan dengan akses internet bisa dibantu dengan tim sekretariat untuk pembuatan akunnya secara manual. Untuk panduan pembuatan akun secara manual, tim sekretariat akan mengirimkan formulir kepada peserta, mengirimkan hard copy-nya, kemudian peserta mengisi data-data yang diperlukan dan mengirimkan kembali ke sekretariat INAEKAS untuk dibuatkan akun. Data tersebut bisa dikirimkan melalui fax, email, ataupun melalui WhatsApp. Untuk panduan membuat akun secara online, website pkl.org bisa diakses melalui 2 site, melalui akses pdspatklin.org.id atau langsung ke website pkl.org. Untuk melalui website pdspatklin.org, peserta bisa masuk ke Pranala Ilmiah, kemudian klik bidang INAEKAS dan akan otomatis terhubung ke website pkl.org. Untuk cara pembuatan akunnya, setelah diberikan data oleh tim sekretariat, maka bisa langsung mengisi data login, data mengisi sandi dan konfirmasi sandi, kemudian diikuti semua field yang harus diisi. Untuk format penulisan nomor telepon dan fax sebaiknya mengikuti format yang sudah disediakan, yaitu kode area, strip, kemudian diikuti nomor teleponnya. Jika hal ini tidak dilakukan, nanti biasanya akan terulang lagi dari awal, harus ngisi dari awal lagi. Kemudian untuk tata cara pendaftaran, setelah peserta mendapatkan ID laboratorium, kemudian melakukan login
dengan tampilan seperti ini dan memilih jenis bidang yang ingin diikuti. Kemudian akan dilakukan konfirmasi bidang yang diikuti dan akan muncul jumlah total yang harus dibayar, kemudian melakukan pembayaran, dan peserta melakukan konfirmasi pembayaran bisa menguploadnya melalui website atau mengirimkannya melalui WhatsApp kepada sekretariat. Untuk pengiriman bahan kontrol INAEKAS ini berupa bahan cair, human base, dan siap pakai dengan volume 12 ml dengan stabilitas 30 hari pada suhu 2-25 derajat Celcius. Bahan INAEKAS dikirimkan ke seluruh peserta, sekitar 500 peserta dari seluruh Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut ini sebarannya. Dan pengiriman berlangsung sekitar 4-5 minggu dengan packaging seperti ini. Dan sekretariat akan mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp bahwa sedang berlangsung proses pengiriman bahan INAEKAS. Untuk itu diharapkan dari laboratorium memberitahukan kepada staf front office atau security gedung untuk segera menghubungi bagian laboratorium jika menerima paket dari sekretariat PDS Patklin. Ini penting sekali supaya paket yang sudah diterima bisa segera ditangani dengan baik. Nah, untuk petugas laboratorium yang menerima paket juga segera membuka paket dan memeriksanya, tidak perlu menunggu dokter penanggung jawabnya, sehingga paket bisa segera disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Selain itu juga perlu diperiksa ada tidaknya kebocoran pada bahan yang diterima, suhu pada saat bahan diterima, dan kelengkapan dokumen-dokumen. Untuk prosedur pelaksanaan, parameter yang diperiksa pada bidang urinalisis baru meliputi pemeriksaan berat jenis, pH, protein, glukosa, bilirubin, urobilinogen, darah, keton, nitrit, dan leukosit esterase. Untuk pelaksanaan pemeriksaan pada tanggal yang sudah ditentukan, pastikan bahwa alat dan reagen berfungsi dengan baik, yaitu dengan memastikannya melalui quality control, dan kemudian jika sudah pasti alatnya berfungsi dengan baik, keluarkan bahan kontrol dari lemari es, letakkan pada suhu ruang selama kurang lebih 20 menit untuk mencapai suhu ruang, dan setelah mencapai suhu ruang, homogenkan bahan kontrol dengan cara membolak-balikan botol dan bahan kontrol sebanyak 8 kali secara perlahan-lahan. Setelah itu celupkan strip ke dalam tabung, harus terendam seluruh strip. Kemudian tiriskan di atas kertas tisu dan lakukan pembacaan. Pembacaan ini tergantung dari masing-masing laboratorium, bisa secara visual atau menggunakan alat atau urine analyzer seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Auriosta. Kemudian hasil pembacaan dicatat dan dimasukkan ke dalam di input ke website. Untuk langkah pengisian hasil melalui web.pkl.org, langkah pertama, pastikan untuk login dulu dengan username yang sudah terdaftar. Kemudian klik menu pada pengisian hasil, klik daftar lab, kemudian pastikan status bahan kontrol juga sudah terisi dari tanggal penerimaan bahan kontrol, kondisi bahan kontrol, dan tanggal pengerjaannya. Jangan lupa untuk mengklik simpan. Langkah keempat, pilih jenis bidang yang akan diisi. Dalam hal ini adalah pemeriksaan urinalisa. Pilih jenis tes, masuk ke dalam jenis tes, kemudian pilih jenis analyzer dan jenis reagennya. Namun jika alat atau reagen yang digunakan belum tersedia dalam pilihan, maka dapat dipilih kode lain-lain dan mohon diisi pada keterangan nama alat atau reagen yang digunakan. Langkah selanjutnya yaitu mengisikan hasil yang diperoleh pada kolom hasil. Untuk tata cara pengisian kolom hasil, untuk pemeriksaan berat jenis dan pH ini dilaporkan secara kuantitatif berdasarkan angka yang tertera, sedangkan untuk hasil pemeriksaan lainnya bisa dilaporkan secara semi kuantitatif dari mulai negatif sampai dengan positif, 5 positif, dan ini sudah ada pilihan di dalam websitenya. Namun apabila ada pada pelaporan secara semi kuantitatif ini diperoleh hasil berupa angka,
maka dituliskan pada kolom catatan. Jangan lupa untuk mengklik simpan kembali data yang sudah diisi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian hasil yaitu lakukan print hasil setelah melakukan entry atau submit hasil. Ini penting untuk menghindari keterlambatan pengisian data jika terjadi gangguan pada internetnya. Kemudian perhatikan juga batas waktu tanggal pengisian hasil, karena pengisian hasil setelah tanggal yang sudah ditentukan tidak dapat diikutsertakan dalam evaluasi. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya